Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Dan selamat pagi Ibu Mutia Sari Nurwon selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi bab 13 yaitu Performance Management and Employee Engagement. Selanjutnya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Oceanisa Salsabila dengan NPM 2011011065. Kemudian ada saya sendiri, Yuli Rahmayanti dengan NPM 2011011067. Dan yang terakhir ada Adelia Parisa dengan NPM 2011011088. Next. Keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan merupakan sebuah keadaan psikologis yang dialami karyawan dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Nah, bersama dengan perilaku terkait, Kans tahun 1990, Messi et al. Tahun 2009 menyatakan bahwa keterlibatan adalah tujuan individu dan energi yang terfokus. Terbukti bagi orang lain dalam tampilan inisiatif pribadi, kemampuan beradaptasi, usaha, dan ketekunan yang diarahkan pada tujuan organisasi. Next. Mengapa keterlibatan itu penting? Husserl tahun 2013 berpendapat bahwa keterlibatan karyawan layak untuk dikejar bukan sebagai tujuan itu sendiri, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan kerja dan kinerja perusahaan. Alves et al. Tahun 2010 mengamati bahwa karyawan yang terlibat berkinerja lebih baik, lebih inovatif daripada yang lain, lebih cenderung ingin tetap bersama atasan mereka, menikmati tingkat kesejahteraan pribadi yang lebih tinggi, dan menganggap beban kerja mereka lebih berkelanjutan daripada yang lain. Next. Adapun faktor pendukung keterlibatan, yaitu yang pertama, kepemimpinan yang terlihat dan memberdayakan memberikan narasi strategis yang kuat tentang organisasi, dari mana asalnya dan kemana arahnya. Kemudian, manajer yang terlibat yang memfokuskan orang-orangnya dan memberikan mereka ruang lingkup, perlakukan orang-orang mereka sebagai individu dan melatih dan memperluas orang-orang mereka. Next. Kemudian, suara karyawan di seluruh organisasi untuk memperkuat dan menantang pandangan antara fungsi dan eksternal. Karyawan dipandang sebagai pusat solusi. Selanjutnya, integritas organisasi, nilai-nilai di dinding tercermin dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Next. Bagian apa yang dimainkan oleh manajemen kinerja? Manajemen kinerja dapat memberikan dukungan umum untuk semua pendukung Engage for Success dengan memastikan bahwa karyawan mengetahui tujuan dan nilai-nilai organisasi dan diberikan suara dalam mendiskusikan tujuan mereka sendiri dalam hubungannya dengan tujuan bisnis. Selain itu, manajer dapat menggunakan manajemen kinerja untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai yang dianut dan menerapkan proses yang terlibat untuk menunjukkan bahwa ini adalah nilai yang digunakan. Selanjutnya, lalu pada bagian apa yang dimainkan oleh manajemen kinerja ini, manajemen kinerja juga berperan dalam mencapai kondisi keterlibatan yang ditentukan oleh Nace et al. Tahun 2009, yaitu bahwa karyawan yang terlibat merasa bahwa pekerjaan mereka adalah bagian penting dari diri mereka, dan bahwa perasaan keterlibatan tidak dapat terjadi tanpa maksud dan tujuan tertentu. Next. Lalu ada pengembangan peran. Pengembangan peran adalah proses berkelanjutan yang dimana peran didefinisikan atau dimodifikasi saat pekerjaan berlangsung dan berkembang. Tingkat keterlibatan akan meningkat jika peran individu dirancang atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Hoffman dan Oldham pada tahun 1974 dalam model karakteristik pekerjaannya. Next. Mereka mendefinisikan 5 karakteristik pekerjaan inti. Yang pertama ada variasi keterampilan, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan menuntut seorang karyawan untuk melakukan aktivitas yang menantang keterampilan dan kemampuannya. Lalu yang kedua ada identitas tugas, yaitu sejauh mana pekerjaan itu membutuhkan penyelesaian dari suatu pekerjaan yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga ada signifikansi tugas, yaitu sejauh mana hasil pekerjaan memiliki dampak besar pada orang lain. Next.
Yang keempat ada otonomi, yaitu sejauh mana pekerjaan memberikan kebebasan dan kebijaksanaan karyawan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Lalu yang terakhir ada umpan balik, yaitu sejauh mana seorang karyawan mendapatkan informasi mengenai keefektifan usahanya dengan penekanan khusus pada umpan balik yang terkait langsung dengan pekerjaan itu sendiri daripada pihak ketiga, yaitu manajer. Next. Ekman dan Oldham menjelaskan bahwa jika desain pekerjaan memenuhi karakteristik inti pekerjaan, karyawan akan merasakan bahwa pekerjaan itu berharga, akan merasa bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, dan akan mengetahui apakah pekerjaan telah diselesaikan dengan memuaskan. Hasil dari ini akan menjadi kinerja kerja berkualitas tinggi dan keputusan kerja yang tinggi sebagai hasil dari motivasi intrinsik. Dalam istilah saat ini berarti tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Next. Lalu ada memberikan rasa tujuan. Keterlibatan kemungkinan besar akan ditingkatkan ketika orang memahami apa yang harus dilakukan oleh mereka dan departemen atau fungsi mereka yang memiliki tujuan yang jelas dalam melaksanakan tugas yang mereka yakini bermanfaat. Survei Watson Wyatt pada tahun 2008 sampai 2009 menunjukkan bahwa karyawan yang sering terlibat melakukan diskusi terkait pekerjaan dengan manajer langsung mereka dibandingkan dengan kolega mereka dengan tingkat keterlibatan sedang hingga rendah. 43% karyawan dengan keterlibatan tinggi menerima umpan balik setidaknya sekali seminggu dibandingkan dengan hanya 18 karyawan dengan keterlibatan yang rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada masukan. Jadi penelitian Kufas tahun 2001 menemukan bahwa manajemen kinerja lebih cenderung menghasilkan kinerja yang baik ketika karyawan menerima umpan balik tingkat tinggi secara teratur. Umpan balik positif adalah metode penguatan yang dapat meningkatkan tingkat keterlibatan dengan meyakinkan orang bahwa mereka bekerja dengan baik dan oleh karena itu pekerjaan yang mereka lakukan bermanfaat. Selanjutnya ada pengakuan, yaitu manajemen kinerja memberikan peluang untuk mengenali pencapaian melalui umpan balik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa karyawan dihargai oleh manajer mereka dan organisasi. Pengakuan adalah bentuk penghargaan yang kuat yang mendorong perilaku yang mencirikan karyawan yang terlibat, misalnya melakukan upaya diskresioner. Selanjutnya ada pembelajaran dan pengembangan. Keterlibatan ditingkatkan jika karyawan diberi kesempatan belajar untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memajukan karir mereka. Jika manajemen kinerja dipandang sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan sebagaimana mestinya, maka hal itu akan berkontribusi pada peningkatan tingkat kerja atau keterlibatan kerja. Manajemen kinerja juga menjadi dasar pembinaan oleh manajer lini dan lainnya untuk meningkatkan keterampilan atau mengatasi kekurangan. Selanjutnya ada kontrak psikologis. Karyawan cenderung memiliki ekspektasi implisit dan atau eksplisit atas apa yang mereka inginkan dari suatu organisasi. Harapan semacam ini dapat menjadi dasar kontrak psikologis yang melibatkan kewajiban timbal balik dan saling bergantung, dan karena itu hubungan antara karyawan dan atasan. Dengan demikian, seperti yang dinyatakan oleh Goleman dan Sachs, menurut teori pertukaran sosial, karyawan akan lebih terlibat sendiri ketika kontrak psikologis mereka telah terpenuhi, dan proses manajemen kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan kontrak psikologis. Selanjutnya ada bagaimana sebuah organisasi dapat memastikan hal itu manajemen kinerja memainkan perannya. Kontribusi yang dapat diberikan manajemen kinerja untuk meningkatkan keterlibatan berpotensi besar. Namun jelas, kontribusi itu hanya akan tercapai jika manajemen kinerja bekerja dengan baik. Namun tidak terlalu sering hal ini terjadi. Masalahnya adalah situasi yang terlalu umum di mana manajer lini dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak alami bagi mereka, yaitu mereka ada di sana untuk memimpin tim mereka, bukan melakukan tinjauan kinerja multiguna seperti yang diarahkan oleh
SDM. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meninggalkan tinjauan kinerja tahunan tradisional dan peringkat yang terkait dengannya, dan fokus pada mendorong dan mengembangkan manajer yang akan melaksanakan manajemen kinerja sebagai bagian alami dan tugas manajerial mereka, bukan kewajiban yang dibebankan pada mereka. Kemudian akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Pada kami mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.